Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah tentang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Abbas bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi SAW. Tetapi sebagaimana halnya Hamzah, usianya hampir sebaya dengan Nabi SAW. Ia memang tidak memeluk Islam pada masa awal seperti halnya Hamzah. Namun, sebagian riwayat menyebutkan ia telah memeluk Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hanya saja ia menyembunyikan keislamannya. Pada Fathul Makkah lah Abbas telah diketahui pasti sebagai pemeluk Islam. Abbas adalah seorang yang cerdas dan diplomatis. Walau tidak secara terang-terangan seperti Abu Thalib, ia juga melakukan pembelaan terhadap Nabi SAW dan Islam. Di awal kelahiran Islam, ketika Abu Dzar dan Ghifari untuk pertama kalinya meneriakan kalimat tauhid yakni syahadat di Masjidil Al-Haram dan kaum kafir Quraisy menghajarnya habis-habisan, tak ada seorang pun yang berani membelanya. Tampillah Abbas dan ia berkata diplomatis, "Wahai orang Quraisy, dia adalah orang dari suku Ghifar dan kalian semua adalah kaum pedagang yang selalu melewati daerah mereka. Apa jadinya jika mereka tahu kalian telah menyiksa anggota keluarganya?" Karena perkataan Abbas ini, kaum kafir Quraisy ini melepaskan Abu Dzar. Abbas terkadang menyertai Nabi SAW ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada kaum pendatang yang sedang melaksanakan haji di Mekah. Puncaknya adalah pada saat terjadinya Baitul Aqobah yang kedua dengan penduduk Yasrib, yaitu penduduk Madinah, yang akhirnya menjadi tonggak awal kemenangan Islam di Jazirah Arab. Pada salah satu malam hari Tasyrik, setelah sepertiga malam yang terakhir, 73 lelaki dan 2 wanita dari penduduk Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Dalam kesempatan yang akan diambil oleh Nabi SAW dan mereka ini, Abbas menunjukkan sikap pembelaan dan perlindungan kepada Nabi SAW, walaupun saat itu ia belum memeluk Islam, ataupun sudah memeluk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Antara lain, ia berkata, "Wahai kaum Kharaj, sesungguhnya kalian tahu kedudukan Muhammad di antara kami. Dia adalah orang yang terhormat di tengah kaumnya dan dilindungi di negerinya. Jika kalian memang ingin menunaikan apa yang kalian janjikan kepadanya dan membelanya dari orang yang memusuhinya, silahkan kalian ambil tanggung jawab tersebut. Tetapi jika kalian berpikir untuk menyia-nyiakannya dan menelantarkan dirinya setelah keluar dari kami untuk bergabung bersama kalian, lebih baik biarkan saja ia bersama kami. Apalagi tetangga kalian itu adalah orang-orang Yahudi yang memang memusuhinya. Aku khawatir akan makar mereka terhadap dirinya." Kondisi yang terjadi saat itu memang mengharuskan sikap ekstra hati-hati. Abbas telah melihat sendiri bagaimana sikap permusuhan dan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy atas risalah Islamiyah yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Begitu juga sikap beberapa kabilah Arab lainnya yang didakwahi beliau ketika berhaji, termasuk juga kabilah Bani Saqif di Taif. Sepertinya pilihan Allah memang jatuh pada kaum Kharaj dan Aus dari Yasrib untuk menjadi pilar dan markas utama perkembangan risalah baru ini ke seluruh penjuru dunia, sehingga sikap mereka memang jauh berbeda dengan sikap orang-orang Arab lainnya itu. Sesungguhnya perkataan Abbas tersebut cukup menyinggung perasaan orang-orang Yasrib itu. Sejak diperkenalkan oleh 6 pemuda, disusul kemudian dengan Baitul Aqobah pertama, sikap mereka telah bulat untuk menerima Nabi SAW dan kaum muslimin lainnya di negeri mereka. As'ad bin Jurarah yang merupakan salah satu tokohnya sempat naik emosinya, tetapi Nabi SAW berkata kepadanya, "Jawablah tanpa menimbulkan pertengkaran."
As'ad menjelaskan sikap kaum Aus dan Kharaj dalam masalah tersebut, kemampuan mereka dalam berperang dan kesediaan mereka untuk berkorban demi membela Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin Haram pun ikut menimpal tentang tradisi mereka dalam menjaga kehormatan, menghadapi musuh dan lain-lainnya. Akhirnya As'ad menutupi pidato panjang mereka itu sambil menghadapkan diri pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ambillah dari kami untuk dirimu apapun yang engkau inginkan, dan buatlah persyaratan untuk Tuhanmu apapun yang engkau mau. Sesungguhnya kami akan selalu ada di belakangmu. Abbas merasa sangat puas dengan penjelasan tersebut dan membiarkan Nabi SAW dan penduduk Yasrib menyusun kesepakatan-kesepakatan yang dalam sejarah dikenal dengan Baitul Aqobah kedua. Sungguh luar biasa. Belum memeluk Islam, tetapi pembelaan kepada Nabi SAW sangat luar biasa. Ketika pecah perang Badar, Abbas masih tinggal di Makkah dan sesungguhnya ia menolak untuk ikut terlibat dalam pasukan kafir Quraisy. Tetapi Abu Jahal memaksanya sehingga ia tidak bisa menghindar. Di Madinah, Nabi SAW berpesan kepada para sahabat untuk tidak membunuh Abbas dan Abul Bakhtair bin Hisham karena dua orang itu mengikuti pasukan tersebut dalam tekanan dan keterpaksaan. Selama Nabi SAW di Mekah dahulu, mereka berdua tidak pernah ikut menyakiti dan menyiksa beliau dan umat Islam lainnya, sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Bahkan mereka ini banyak sekali melakukan pembelaan kepada Nabi SAW dan Islam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mengenai Abbas, bisa jadi Nabi SAW melarang membunuhnya karena beliau mengetahui bahwa sebenarnya ia telah memeluk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya. Tetapi tentang keislamannya ini, sebagian riwayat lagi menyebutkan ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke perang Khaybar, Abbas menyusul rombongan pasukan tersebut membawa harta kekayaannya untuk memeluk Islam dan terlibat dalam pertempuran tersebut. Tetapi riwayat yang pasti, Abbas terlibat langsung dalam perang Hunain, yakni setelah Fathul Mekah. Saat posisi pasukan muslim terdesak dan kocar-kacir, ia ikut memegang kendali keledai Baghal Nabi SAW bersama Abu Sufyan bin Haris. Pada perang Hunain inilah pertama kalinya kaum Quraisy bersatu, baik yang sudah muslim ataupun yang masih musyrik, bersama kaum muslimin lainnya dari berbagai kabilah, bertempur menghadapi persekutuan beberapa suku Arab yang tidak sudi mengakui eksistensi Islam. Sebenarnya pasukan sekutu yang dimotori suku Hawazin dan suku Taif itu jumlahnya lebih kecil, tetapi mereka sempat memporak-porandakan pasukan muslimin yang jumlahnya lebih besar. Memang dengan jumlah yang lebih besar dan persenjataan yang cukup lengkap, mereka merasa angkuh dan membanggakan diri akan menggilas habis musuh, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam keadaan terdesak dan kritis tersebut, Nabi SAW memerintahkan Abbas yang memang mempunyai suara keras dan lantang membahana memanggil para sahabat. Abbas mengulang ucapan Nabi SAW, "Manakah orang-orang yang berikrar di bawah pohon?" Yang dimaksud Nabi SAW adalah para sahabat yang termasuk dalam Baitur Ridwan, yakni ikrar kesetiaan kepada Nabi SAW di bawah pohon di Hudaybiyah. Ketika beliau mendengar kabar kalau Utsman bin Affan yang menjadi utusan beliau kepada kaum Quraisy telah dibunuh, kebanyakan para sahabat itu memang dari kalangan Muhajirin dan Ansor awal, as-sabiqunal awwalun, yang keimanan dan semangat jihad mereka tidak diragukan lagi. Mendengar seruan Abbas itu, mereka yang dimaksud menerobos kepungan dan sedikit demi sedikit berkumpul di sekitar Nabi SAW. Sekali lagi Nabi SAW memerintahkan Abbas menyeru, "Wahai sekalian orang-orang Ansor." Suara lantang Abbas itu terdengar para sahabat Ansor yang terpecah-pecah pada berbagai titik pertempuran, dan makin banyak saja kaum muslimin yang berkumpul di sekitar beliau, khususnya dari kalangan Ansor. Setelah itu Nabi SAW turun dari Baghal beliau dan mengambil genggaman pasir, kemudian melontarkan ke arah musuh sambil bersabda, "Dari sinilah peperangan akan berkobar kembali." Seketika itu pasukan muslimin bergerak maju menghadang serangan musuh.
dengan semangat menggapai syahid fi sabilillah, yang pada akhirnya mampu mengalahkan pasukan sekutu tersebut. Suku Hawazin banyak yang terbunuh dan tertawan, sedangkan suku Saqif banyak yang melarikan diri dan bersembunyi di benteng mereka di Taif. Ketika utusan Nabi SAW untuk berdakwah ke Taif, yakni Hanzalah bin Rabi, ditangkap dan dikurung oleh orang-orang Bani Saqif, Nabi SAW menawarkan siapa di antara para sahabat yang bersedia menyelamatkannya, dan pahalanya adalah seperti keluar ghuzwah, mengikuti sesuatu pasukan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi beberapa waktu lamanya tidak ada sahabat yang bangkit. Akhirnya Abbas menyanggupi permintaan beliau. Dengan suatu muslihat, Abbas berhasil menyelamatkan Hanzalah dari cengkaman penduduk Taif, walaupun mereka mengejar dan melempari dengan batu. Pada masa Khalifah Umar, pernah terjadi kemarau panjang sehingga Madinah dan negeri sekitarnya mengalami kekeringan. Umar mengajak penduduk Madinah untuk melakukan sholat istisqa di lapangan sebagaimana pernah dilaksanakan Nabi SAW. Setelah selesai sholat, Umar menarik Abbas ke sebelahnya dan mengangkat tangannya, dan tangan Abbas sambil berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami pernah memohonkan hujan dengan perantara nabimu pada saat beliau ada di antara kami. Ya Allah, sekarang ini kami memohon dengan perantara paman nabimu. Hendaklah engkau turunkan hujan untuk kami." Belum lagi para jamaah meninggalkan tempat sholatnya, datanglah awan tebal dan turun menjadi hujan di Madinah dan sekitarnya, sehingga memberikan kegembiraan kepada para penduduknya. Para sahabat mendatangi Abbas, memeluk dan mencium tangannya sambil berkata, "Selamat kami sampaikan kepada Anda, wahai penyedia air Haramain." Haramain adalah dua tanah haram, yakni Makkah dan Madinah. Dan sejak masa jahiliyah, Abbas memang bertugas memberi minum kepada para jamaah haji yang berkunjung ke Makkah pada musim haji. Dan sebagai penghargaan atas apa yang baru saja terjadi, yakni turunnya hujan di bumi Madinah dengan perantaranya, sebagaimana doa yang dipanjatkan Umar, para sahabat mengucapkan salam tersebut. Suatu ketika, di tahun 9 atau 10 dari kenabian, istri Abbas yakni Ummu Fadl yang saat itu telah memeluk Islam tetapi menyembunyikan keislamannya, datang menemui Nabi SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung. Jika engkau telah melahirkan, datanglah kepadaku dengan membawa anak itu." Beberapa bulan kemudian Ummu Fadl melahirkan seorang anak lelaki dan ia membawa putranya tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau melantunkan azan di telinga kanan bayi tersebut dan iqomah di telinga kirinya. Kemudian Rasulullah SAW meneteskan keringat beliau ke mulut sang bayi dan bersabda kepada Ummu Fadl, "Namakanlah anak ini Abdullah. Sekarang pulanglah engkau bersama bapaknya, para khalifah." Tanpa banyak pertanyaan Ummu Fadl pulang dan ia menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama Rasulullah SAW kepada suaminya. Maka Abbas segera berpakaian dan berangkat ke tempat kediaman Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, apa yang engkau katakan kepada istriku itu?" Nabi SAW bersabda, "Seperti yang diceritakan istrimu itu, dia adalah bapak dari para khalifah. Di antara mereka ada yang disebut As-Saffah, Al-Mahdi, dan ada pula yang akan menjadi imam sholat dari Isa bin Maryam." Memang putra Abbas tersebut adalah Abdullah bin Abbas yang walau sangat muda dan hanya sekitar 5 tahun bergaul dengan Nabi SAW, tetapi beliau menggelarinya sebagai ulamanya umat Muhammad. Ini karena keluasan dan kedalaman ilmunya. Di kemudian hari, anak-anak keturunannya memang memegang jabatan kekhalifahan dalam kurun waktu yang cukup, yang kemudian dinisabkan kepada nama ayahnya Abbas, yakni Daulah Abbasiyah. Sobat muda, luar biasa kisah Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun belum memeluk Islam, tetapi rela dan berani berkorban untuk membela agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada manfaatnya, mari kita sama-sama bagikan kepada teman-teman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.